Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, 4 tersangka kasus penyelewengan dana masyarakat oleh ACT resmi ditahan sejak 29 Juli. Lalu bagaimana perkembangan kasusnya? Kita bergabung dengan Valencia Malvinsi dari Barreskrim Mabes Polri. Valen, apakah ada perkembangan terkini terkait dengan kasus ACT? Eva, pemirsa, mulai dari pertama kali dugaan kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT ini pertama kali diungkapkan ke publik oleh Tempo. Ini sampai dengan hari ini sudah banyak sekali kemajuan dari olah kasus yang dilakukan oleh dari pihak kepolisian. Mulai dari pada saat dilakukan pemeriksaan, sudah naik ke penyelidikan sampai ke tahap penyidikan, dan saat ini polisi juga sudah melakukan penahanan kepada 4 orang tersangka. Memang sebelumnya terlebih dahulu sudah ditetapkan ada 4 tersangka. Ini ada Ahyudin, mantan presiden dan pendiri ACT. Kemudian juga ditetapkan pula Ibnu Hajar yang merupakan presiden ACT saat ini, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ada 2 orang lagi, Haryana Hermain, anggota pembina ACT, dan Nova Riyadi Imam Akbari, ketua Dewan Pembina ACT. Ini semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Kemudian seluruhnya juga sudah resmi dilakukan penahanan pada malam hari 29 Juli 2022. Nah, dari seluruh tersangka ini ada banyak nominal yang kemudian disangkakan dan juga diduga ini diterima oleh seluruh tersangka. Dan ini merupakan indikasi dari penyelewengan dana yang dilakukan oleh para petinggi dari ACT ini sendiri. Seluruhnya juga sudah dijerat dengan banyak sangkaan beberapa pasal, mulai dari pasal tindak pidana penggelapan, kemudian penggelapan dalam jabatan, dan atau tindak pidana ITE, juga disangkakan pula tindak pidana yayasan dan tindak pidana TPPU, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan juga pasal 374 KUHP. Sampai saat ini kita juga masih menantikan apalagi perkembangan dari kasus ini, mengingat seluruhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sebelumnya juga sempat pula dikeluarkan penahanan ataupun pencegahan untuk berangkat ke luar negeri pada ke-4 orang yang sebelumnya terperiksa dan kemudian saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, terkait dengan apa yang diselewengkan, ini ada penyelewengan dana bantuan Boeing kepada korban jatuhnya pesawat Lion Air beberapa tahun silam. Kemudian juga penyidik menemukan fakta bahwa memang yayasan ini mengelola dana umat yang nilainya kurang lebih sebesar 2 triliun rupiah dan ada dana sekitar 450 miliar rupiah yang digunakan dengan alasan untuk keperluan operasional. Nanti kita akan nantikan lagi bagaimana perkembangan dari kasus ini yang tentunya diharapkan oleh publik supaya tentu diusut sampai dengan tuntas. Eva. Iya, Valen, lalu apa tanggapan MUI terkait dengan pengusutan kasus ini? Eva, banyak sekali tanggapan yang disampaikan dari beragam lapisan masyarakat. Salah satunya ini MUI juga menyampaikan keterangannya kepada publik. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud yang mengatakan dan juga meminta bahwa pihak kepolisian haruslah mengusut kasus ini sampai dengan tuntas. MUI juga menyampaikan bahwa intinya masyarakat tentu harus mengetahui sesungguhnya dana ini diselewengkan kemana, apa saja. Jadi uang publik yang selama ini disalurkan melalui ACT untuk bantuan kemanusiaan sejauh ini dipakai untuk kegunaannya apa saja selain iming-iming kata-kata ini untuk kebutuhan operasional dari beberapa pendiri dan juga pengurus ACT ini. Dan selain itu juga pihak kepolisian juga sudah memiliki beberapa barang bukti. Barang bukti ini misalnya saja ada 44 unit mobil dan juga 12 motor dari General Affair ACT atau Kabak Umum ACT. Ini juga disimpan di Gudang Wakaf Distribution Center atau WDC dari Global Wakaf Corpora.
Ini disampaikan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada media pada tanggal 27 bulan 7 2022. Jadi kita bersama-sama akan menantikan bagaimana polisi melakukan pengusutan kasus ini sampai dengan selesai, dan tentunya kita nanti akan lihat apa saja pasal-pasal yang akan dijatuhkan kepada 4 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian sebelumnya terkait dengan kasus penyelewengan dana masyarakat oleh ACT ini. Eva. Terima kasih Valencia Melvinsi untuk informasi Anda.